Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga hari ini kalian sehat semua. Nah, silakan pahami materi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang di sini untuk matematika kelas 8 untuk bab 1 itu adalah pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, di sini untuk operasi dasarnya membuat generasi dari pola pada baris bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, untuk pengalaman belajar di sini menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Kedua, mengenai unsur-unsur pada pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku kedua, suku berikutnya, benda, dan rasio. Nah, sekarang yang selanjutnya ada membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang selanjutnya menentukan dan menghitung suku ke n pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang selanjutnya, yang terakhir menggunakan konsep pola bilangan dan barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di sini pemahaman belajarnya. Yang pertama, kita untuk membahas tentang menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, di sini sebelum untuk masalah menyatakan masalah sehari-hari, kita harus tahu dulu pola bilangan itu apa. Bilangan itu apa, pola itu apa. Nah, sekarang di sini silakan kalian pahami untuk pemahaman belajarnya. Di sini ada terjun payung dapat dilakukan dari pesawat terbang dengan ketinggian tertentu. Penerjunan dapat terjun dan terbang bebas di udara dengan kecepatan tinggi mencapai lebih dari 100 km per jam. Nah, di sini kecepatannya adalah 100 km per jam dari ketinggian. Pada penerjunan per kelompok, masing-masing penerjunan dilengkapi dengan parasut berbahan elastis serta tambahan pada bahan merupakan sayap sehingga dapat membantu mereka untuk melayang di udara secara horizontal serta memperlambat laju ke bawah. Selain itu, dengan peralatan seperti di atas, para penerjun dapat membuat formasi tertentu seperti berkelompok sehingga membentuk pola tertentu. Nah, silakan perhatikan untuk gambar yang di samping ini. Nah, untuk di gambar samping ini kita ambil pola bilangan atau susunan untuk terjun payung. Nah, di sini ini sebagai pola bilangan. Nah, di sini misalkan anggotanya ada berapa. Nah, di sini ada sebagai pola bilangan. Ya, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, penemu segitiga Pasca. Nah, sebelum ke pola bilangan, penemu segitiga Pasca, di sini kita ambil ada segitiga Pasca ini sebagai suatu bilangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini segitiga Pasca, penemu sejarah tentang bilangan segitiga Pasca yang kita kenal dengan segitiga Pasca diawali dengan penemuan sebuah buku kuno India, Sastra Candas, yang ditulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-10 yang berisi tentang keterkaitan segala sesuatu dengan alam semesta. Nah, di sini kita penemunya atau sejarawannya untuk penemu segitiga Pasca. Nah, di sini yang selanjutnya pada kurun waktu hampir sama, segitiga Pascal ditemukan oleh matematikawan Persia, Iran Al-Kharji. Nah, 953 sampai 1029 dalam menyelesaikan binominal X tambah Y pangkat N dengan menggunakan bilangan segitiga sebagai koefisiennya. Nah, 1 abad kemudian, matematikawan Persia lain yang juga merupakan astronom dan Sanskerta penyair yaitu Omar Khayyam
1048 sampai 1131, mengembangkan topik yang sama sehingga bilangan segitiga tersebut di Iran disebut segitiga Khayat. Nah, di sini penemu dari segitiga Paskal atau pada kurun hampir yang sama. Nah, di sini yang selanjutnya, Paskal berhasil mengembangkan bilangan segitiga yang ada sebelum ke dalam berbagai. Nah, di sini berbagai aplikasi mulai teori binomial. Oleh karena itu, bilangan segitiga tersebut lebih dikenal sebagai segitiga Paskal yang diunggah oleh seorang ilmuwan dan matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal. Di sini Blaise Pascal ini adalah penemu dari segitiga Paskal atau bilangan segitiga Paskal. Bilangan pada segitiga Paskal dapat digunakan untuk menentukan koefisien pada penjabaran pemangkatan suku 2 atau A plus B pangkat N, menentukan banyak himpunan sebagai dari suatu himpunan secara terperinci, dan menentukan keanggotaan himpunan kejadian pada percobaan dalam teori peluang. Nah, di sini untuk penemu segitiga Paskal. Nah, di sini kita mengenal dulu pola bilangan. Mengenal pola bilangan, susunan benda atau objek atau bangun geometri yang teratur dalam pembentukan dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Nah, di sini suatu susunan objek, mau kardus, itu mau bola. Nah, di sini ada bola biliar, atau kita susun bola biliar dari 1, 2, 3, terus ada yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, di sini gambar 1.4 menunjukkan formasi atau susunan bola biliar. Pada susunan bola tersebut berturut-turut terdapat satu bola. Nah, di sini ada satu bola. Terus ada dua bola. Nah, di sini ada dua bola. Di sini ada tiga bola. Di sini kita ambil adalah bola sehingga terbentuk susunan bilangan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk susunan bilangannya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Susunan bilangannya ada 5 bilangan asli. Nah, di sini untuk mengenal suatu susunan bilangan. Nah, kalau misalkan 1 berarti 2, 3. Susunan 4 di sini susunannya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang perhatikan coba untuk gambar berikut 1.4. Di sini ada susunan atau misalkan ada suatu gambar keong. Suatu gambar keong di sini kita sebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Tadi kita pola bilangan segitiga Paskal. Sekarang adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, di sini misalkan di titik sini adalah 1 dengan 1. Berarti di sini bisa 1 berarti kita ambil adalah 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 dengan 144. Nah, di sini untuk 1.1 bagian 2 menunjukkan susunan bangun-bangun persegi panjang yang menutupi irisan cangkang keong, di mana masing-masing persegi panjang tersebut mewakili sebuah bilangan sehingga membentuk susunan bilangan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 55 yang disebut dengan pola Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci, sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua buah bilangan yang tepat berada di depan. Nah, coba di sini kan 1 nih, 1 dengan 1 berarti 2. Nah, supaya ke yang selanjutnya berarti 3. Berarti kalau misalkan di sini 1 dengan 1 itu 2, berarti di sini 1 tambah 2 berarti 3. Berarti di sini kita ambil adalah 2 tambah 3 berarti hasilnya 5. Berarti di sini terus berarti 5, berarti kita tambahkan dengan 3 berarti 8. Berarti di sini 8 ditambahkan dengan 3
8 ditambahkan dengan 5 berarti hasilnya adalah 13. Itu adalah terus sampai ke pola bilangan Fibonacci yang ini berarti dijumlahkan dengan 21 itu ditambahkan dengan 34 hasilnya 55, sedangkan 55 ditambahkan dengan 34 berarti hasilnya adalah 89. Maka 89 yang ini 89 kita jumlahkan dengan 55 ditambahkan dengan 89 hasilnya adalah 144. Ini adalah susunan dari pola bilangan Fibonacci, berarti penjumlahan dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Nah, itu adalah bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan merupakan susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Dengan demikian, bilangan-bilangan berikut pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturan pembentukan diketahui. Bilangan-bilangan yang terdapat pada susunan pola bilangan disebut suku, misalnya pada pola bilangan 1, 3, 7, dan 15. Nah, di sini kita ambil untuk anggota yang pertama 1, 3, 7, 15. Nah, maka untuk terdapat suku-sukunya, yang pertama ini adalah anggota dari anggota 1, berarti di sini adalah suku pertama. Yang ke-7 berarti suku ketiga. Ini 7 suku ketiga. Di sini suku kedua, yang 15 adalah suku keempat. Nah, di sini ada 4 suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Nah, di sini untuk pengenalan pola bilangan. Nah, kita lanjutkan. Untuk contoh pertama, di sini silakan perhatikan ada berapa pola. Nah, di sini kita ambil untuk gambar. Gambar ini menunjukkan suatu batang korek api yang membentuk pola bilangan. Nah, coba yang di sini. Misalkan di sini ada berapa korek api, di sini ada berapa korek api, di sini ada berapa korek api, dan di sini berapa korek api. Nah, di sini untuk penjelasannya atau untuk mengerjakannya itu adalah yang pertama, yang A, gambarlah suatu suku berikut untuk pola bilangan di atas. Yang B, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian tentukan aturan pembentukannya. Nah, ini yang nomor 1. Sekarang untuk contoh yang nomor 2, tulislah aturan untuk membentuk pola bilangan berikut. Kemudian tulislah 2 suku berikutnya. Nah, di sini kita sebutkan 2 suku berikutnya. Yang nomor 1, kita bahas dulu yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kita cek dulu di sini ada berapa korek api. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang pertama adalah 6 anggotanya. Terus yang selanjutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di sini kita ambil adalah 11. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi untuk menggambar suatu suku berikut, berarti di sini kalian gambar untuk pola bilangan yang ini, maka yang selanjutnya kalau misalkan di sini sudah digambar, berarti yang selanjutnya itu adalah tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kalau tentu aturannya pembentukannya tadi berapa? 6, 11, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti di sini ada 16. Nah, ada 16 korek api. Nah, berarti 6, 11 dengan 16. Nah, berarti pembentukannya 6, 11 dengan 16. Nah, yang A ini adalah kita menggambar susunan. Susunannya adalah di sini susunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti suku yang berikutnya misalkan kita ambil di sini. Berarti yang suku berikutnya di sini gambar dulu untuk menggambar dari pola bilangan. Nah, yang B kita urutkan atau ukir-urutkan 6, 11, 16. Nah, di sini 16 berarti suku yang berikutnya adalah 21. Sedangkan 16 dengan 11 berarti itu ditambahkan dengan 5. 6 tambah 5 berarti 11. 11 tambah 5 berarti 11 tambah 5 16. 16 tambah 5 berarti hasilnya 21. Kalau misalkan mau mencari suku yang berikutnya atau suku kelima, berarti di sini kira-kira berapa? 21 tambah dengan 5 berarti hasilnya adalah 26. Nah, itu adalah kalau menentukan suku yang berikutnya atau suku yang kelima. Sedangkan di sini untuk menentukan pola yang berikutnya atau pola yang keempat itu adalah 21. Nah, aturan pembentukan pola adalah tambahkan 5. Nah, tambahkan 5. Kalau misalkan di sininya hasilnya 11, tambah berapa menghasilkan 11? Terus ini 16, 11 tambah berapa menghasilkan 16? Nah, itu untuk yang nomor 1. Pembahasan yang nomor 2. Tadi kita ambil 6, 13, 20 dengan 21. Berarti sama ditambahkan dengan 7. Di sini tambahkan 7, di sini tambahkan dengan 7, di sini tambahkan dengan 7. Berarti di sininya hasilnya adalah berapa di sini? Berarti hasilnya di sini berarti 6 tambah 7 berarti 27 tambah 7 berarti 34. Berarti yang selanjutnya adalah 41. Nah, di sini aturannya tambahkan 7 karena di sini kenapa bisa jadi 16? Berarti kita tambahkan 7. Nah, itu untuk pola bilangan. Nah, semoga kalian dipahami untuk yang nomor 2. Kita bahas yang nomor 2B. 1, 3, 6, 10. Ini sama saja dengan aturan yang tadi. Berarti di sininya 3 ditambahkan dengan 2. Berarti misalkan di sini 6 ditambahkan dengan 3. Di sini bisa 10 ditambahkan dengan 4. Nah, di sini aturan pengurutan baru mulai dari 1, 2 untuk suku berikutnya. 2 suku berikutnya di sini berarti berapa? 10 tambah 5 berarti 15. Terus 15 tambah 6 hasilnya 21. Berarti di sininya 15 dengan 21. Nah, sedangkan kenapa di sini bisa ditambahkan dengan 5 dan di sini ditambahkan dengan 6? Maka kita urutkan bilangannya. Yang pertama 1 ditambah 2 hasil 3 berarti 3, 2, 3, 4. Di sini berarti 5 dan di sini adalah 6. Berarti di sini ditambahkan dengan 5 karena urutan bilangannya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu untuk urutannya ya. Ini semoga kalian dipahami untuk contoh soal yang pertama ya, atau contoh soal nomor 2. Yang pertama ini contoh soalnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ragam pola bilangan. Nah, di sini ragam pola bilangan 1.3.1 pola bilangan persegi. Nah, di sini
Kartu bergambar yang berbentuk persegi kecil disusun sehingga membentuk pola persegi besar, seperti tunjukkan pada gambar 1.6. Ini satu kartu, 4 kartu. Di sini 9 kartu dengan 16 kartu. Karena di sini kita cek apel satu kartu itu bentuknya adalah polanya adalah apel. 4 kartu ada apel, ada pisang, ada bling-bling, dan ada buah yang lain. Misalkan di sini ada pola-polanya, ini disebut dengan pola, ya, disebut dengan pola. Nah, perhatikan pada bilangan persegi 1, 4, 9, dan 16. Nah, di sini itu dengan 16, suku yang pertama itu adalah 1. Nah, suku yang kedua ini adalah 4. Suku yang ketiga 9, suku yang keempat adalah 16. Nah, di sini kalau misalkan bentuknya adalah persegi, maka kita boleh dikuadratkan. Boleh di sini misalkan pangkat 2, di sini boleh pangkat 2, di sini bisa pangkat 2, di sini juga bisa pangkat 2. Nah, di sini untuk pangkat 2, berarti kalau misalkan 1 pangkat 2, berarti kita ambil ada 1, ya. Berarti untuk suku yang pertama adalah bisa menggunakan 2, bisa menggunakan 4. Ini adalah yang 4, ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti di sini yang 9 kita bisa menggunakan yang 9. Berarti yang 9 ini adalah 3 pangkat 2. Itu hasilnya 9. Berarti 3 dikali dengan 3. Nah, di sini berarti 3 dikali dengan 3 itu hasil 9. Nah, di sini yang 16 pangkat 2 untuk suku keempat adalah 16. Berarti untuk pangkat 2, 4 pangkat 2. Berarti kalau 4 pangkat 2 itu hasilnya ada 16. Berarti 4 dikali dengan 4. Nah, di sini untuk penjelasan dari persegi atau berbentuk persegi atau bilangan persegi, pola bilangan persegi. Nah, di sini yang selanjutnya kita menggunakan pola bilangan yang selanjutnya. Yang diarsir ada, silakan dicek yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini ada 14 yang diarsir. Nah, suku yang pertama, untuk gambar yang pertama 1 kartu. Di sini sama 4 kartu. Di sini 9 kartu, di sini 16 kartu. Nah, banyak persegi kecil yang diarsir. Tadi yang kita gambar. Sekarang kita yang diarsir dulu. Nah, di sini diarsir. Nah, di sini juga diarsir. Ini juga diarsir. Ini diarsir, ya. Kita cek dulu yang diarsir. Nah, di sini dicek yang kita arsirnya. Nah, kita yang arsirnya kita cek dulu. Berarti tadi ada beberapa yang diarsir. Pada setiap suku, susunan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. 1 kartu. Nah, ini adalah 1 kartu, ya. Ini 1 kartu. Dan suku kedua, berarti suku kedua itu adalah 4. Gimana misalkan menjadikan 4? Berarti bisa 2 atau 1 ditambah dengan 3. Nah, berarti yang suku 1 ditambah dengan 3, berarti hasilnya adalah 4. Di sini kan 1 nih. Di sini 1, ya, yang diarsir 1. Yang tidak diarsir ada 4, ada 2. Berarti 1 tambah 3 dengan 4. Nah, di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir ada 6. Berarti di situ yang tidak diarsir berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, berarti kita ambil adalah 1 di sini 1 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5. Nah, di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 9 kartu. Nah, suku yang keempat yang diarsirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susunannya berarti 1 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7. Berarti hasilnya adalah 16 kartu. Ya, di sini adalah 16 kartu. Ini cara untuk kalau misalkan diarsir, ya, untuk
persegi pola bilangan persegi yang diarsir. Nah, next kita lanjutkan. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan ganjil, banyak bilangan dan jumlah bilangan. Nah, di sini kalau penjumlahan bilangan ganjil berarti 1. Nah, di sini 1, 3, 5 dengan 7. Nah, kira-kira di sini berapa? Nah, bilangan ganjil yang selanjutnya. Misalkan di sini kita untuk penjumlahan bilangan ganjil adalah 1, berarti banyak bilangannya adalah 1. Nah, pangkatnya ada 1 pangkat 2. Berarti di sini bilangan ganjilnya. Yang selanjutnya 1 ditambah dengan 3, 4. Berarti 4 banyak anggotanya itu adalah 2. 1, 2. Berarti di sini 2 pangkatnya 2 pangkat 2. Sekarang yang 16 anggotanya ada berapa? Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya bilangan ada 4. Sedangkan pangkatnya sama adalah 2. Berarti 4 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 16. Nah, di sini untuk yang selanjutnya 1, 3, 5, 7 ditambah titik tambah 2n dikurangi 1. Nah, ini adalah sebagai pola bilangan kalau misalkan kita menentukan nilai pola bilangannya lebih dari misalkan contohnya menentukan suku yang ke-10, suku yang 15, atau ke suku yang ke-100, kita menggunakan 2n dikurangi 1. Nah, sedangkan kalau misalkan yang ini kita menentukannya kalau mencari suku yang selanjutnya. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Rumus suku pola ke n pada bolang bilangan persegi adalah Pn n dikali n pangkat 2. Pn boleh di sini bisa pakai Pn, bisa juga dengan UN. Nah, yang kedua 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dari 2n dikurangi 1, maka n dikali n sama dengan n pangkat tuan dan n bilangan suku. Nah, di sini banyak bilangannya. Misalkan banyak n-nya, banyak bilangan berapa? Nah, kalau misalkan kita bisa menggunakan n dikali n sama dengan n pangkat 2. Nah, ini untuk rumusnya, untuk rumus dari pola bilangan ya. Kita lanjutkan. Untuk contoh yang selanjutnya, pola bilangan persegi, tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Nah, di sini untuk jawabannya, suku ke n pada pola bilangan persegi adalah Pn n pangkat 2 atau n kuadrat. Suku ke-18 adalah P18 sama dengan di sini 18 pangkat 2 diganti dengan 18, n-nya diganti dengan 18. Yang di sini berarti di sini kalau misalkan Pn berarti di sini sebagai n, di sini sebagai n dari suku ke n. Nah, di sini n kuadratnya berarti suku yang n-nya berarti kita menggunakan ke 18, berarti 18 pangkat 2 berarti 18 kali 18 itu hasilnya 324. Nah, di sini 18 ke 18 hasilnya 324. Ini contoh yang pertama ya untuk pola bilangan persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 2. Tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Wah, ini besar. Lumayan cukup besar. Berarti 25. Nah, di sini jumlah 25 bilangan ganjil. Tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Nah, sekarang kira-kira berapa? Nah, ini pembahasannya. Dijawab, jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama adalah 625. Sedangkan sama dengan tadi. Berarti caranya sama. Di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dengan 49. Ini adalah sebagai bilangan ganjil dari 25.
Atau kita misalkan langsung bisa 25 pangkat 2, berarti hasilnya 625. Ya, berarti 25 kali dengan 25 hasilnya 625. Nah, next kita lanjutkan. Jika suku ke n pada pola bilangan persegi adalah 196, tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan pola bilangan persegi adalah 196. Nah, di sini suku ke n pada pola bilangan persegi adalah kita menggunakan rumus Pn sama dengan n kuadrat. Maka 196 di sini kita pindah ruaskan. PN-nya di sini 196. Nah, di sini kalau 196 berarti kita pindah ruas. Di sini kan pangkat 2 kuadrat. Nah, kuadrat kita pindah ruas 196. Berarti kalau misalkan kita bagikan, misalkan kita bagi 2, kalau misalkan kita bagi 2, 196 bisa atau tidak? Kalau misalkan tidak, cari yang menghasilkan 196. Berarti kita coba 196. Coba kita ambil, misalkan di situnya ada 14. Coba benar tidak ini hasilnya adalah 14. Nah, 14. Nah, 14 kali 14, 4 kali 4, berarti kita ambil adalah 16 ya. Nah, di sini 14 dikali dengan 14, 4 kali 4 berarti 16 kalau 1. Terus yang selanjutnya adalah 1 kali 4, 4 tambah 1 berarti di sini 5 ya, di sini 5. Terus yang selanjutnya 1 kali 4 berarti di sininya adalah 4. Terus 1 kali 1 berarti hasilnya 1 per turun 6 9 1 196. Berarti benar jawabannya adalah 14. Jadi banyak bilangan suku pada pola bilangan persegi tersebut adalah 14. Nah, ini untuk pola bilangan, untuk contoh pola bilangan persegi. Next kita lanjutkan. Nah, di sini untuk materi berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, sampai sini untuk materi pola bilangan persegi ya. Semoga yang Bapak jelaskan kalian bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung atau masih ini, kalau misalkan kalian sudah paham, nanti Bapak akan kasih beberapa soal untuk materi persegi, untuk pola bilangan persegi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.